Baik, tadi Pak Fahrudin ya. Iya, Bu. Oke, pertanyaannya langkah awal untuk bisa mendapatkan channel untuk bisa bekerja di Afrika ya Pak ya? Betul, Kurang lebih betul, seperti betul. itu ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, baik mungkin dari para narasumber ada yang sudah mempersiapkan jawabannya, silakan. Ya, mungkin saya dulu ya, Bu ya. Jadi Baik, silakan Pak pertanyaan, Regar. ya, makasih buat pertanyaannya, Mas Farudin. Eh, jadi kalau kalau peluang, yang pertama pasti peluang semakin besar karena kita paham di Afrika just 10 years ago, 10-15 tahun yang lalu mereka mulai start dan growth-nya sekarang sangat cepat di Afrika ya. Jadi yang pertama mungkin kita kalau menurut saya Pak ya yang nggak bisa kita beyond beyond our expectation is rezeki Pak Faith. Jadi itu udah pasti kita percaya rezeki kita yang sudah di dituliskan atau di jalan dibuat Tuhan ya. Yang kedua yang paling penting buat saya networking Pak. Networking itu paling 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 penting bagi saya karena kalau kapasitas kapabilitas itu harusnya itu sudah kita tidak tawar-tawar lagi. Kalau kita udah ingin ada niat untuk keluar. Tapi networking itu salah satu hal yang paling penting, Pak. Jadi kalau planter-planter milenial sekarang saya rasa cukup lebih modern, lebih bagus untuk build personal branding. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian juga setuju, karena kalau sekarang ini ya rata-rata headhunter ataupun human research dari satu company itu mereka screeningnya mostly satu dari koneksi orang di dalam dan kedua dari media sosial mungkin. Kalau kalau saya percaya LinkedIn itu yang paling 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 mujarab sekarang ini. Nah, jadi karena saya sendiri pun tawaran-tawaran yang datang itu mostly dari LinkedIn. Ya bukan bukan dari orang ataupun kolega. Nah, itu yang paling penting kalau menurut saya. Tapi terlepas dari itu networking kita dengan sesama planter, sesama miller itu perlu diperluas. Ya, contoh saya dengan Mas Satrio ini dulu kenalnya hanya dari LinkedIn. Saya juga nggak pernah satu grup, saya tidak pernah satu apa. Tapi dari LinkedIn dia mulai bertanya, kita share. Jadi mungkin dia ada interest. Jadi tidak menutup kemungkinan karena saya sendiri pun juga tidak ada mimpi atau rencana sebelumnya bekerja di Afrika. Ya, tapi puji Tuhan alhamdulillah sudah bertahan juga sampai 9 tahun saat ini. Ya. Jadi itu kalau menurut saya Mas Farudin. Tapi yang perlu mungkin yang saya tekankan peluang akan semakin besar Pak. Siapkan diri saja, perluas networking jaringan. Jadi Bapak investasikan diri Bapak kuasai kalau Bapak di plantation tadi udah banyak dari disampaikan narasumber ya kuasai kuasai dan pantaskan diri untuk menjadi ekspatriat. Bukan arti kata kita ekspatriat lebih baik dari planter-planter miller di Indonesia tidak, Pak. Tidak. Tapi secara karakter, secara halal what call trustfully yang disampaikan tadi yang dari Pak Ranto itu kita bisa diandalkan. Company bisa rely on us. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Mungkin yang lain kalau mau nambah, monggo. Baik, terima Baik, terima kasih, Pak. Dan apakah dari Pak Dodi, Pak Agung, Pak Firman, dan Pak Ranto ada yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin sedikit saya tambahkan, sudah cukup jelas dari Pak Tarikan tadi sebenarnya LinkedIn menurut saya media yang paling efektif ya, paling mujarab. Jadi dengan LinkedIn ini kita bisa membagikan kita bisa membagikan CV kita secara tidak langsung ya. Kalau boleh saran seandainya bapak-bapak ada yang ada keinginan bisa ke Afrika atau keluar dari Indonesia misalnya, mungkin bisa dideskripsikan dengan detail bagaimana profil dari Bapak dan job desk Bapak di LinkedIn bisa dalam bahasa Inggris ya.
supaya karena tujuannya keluar, jadi tentunya kita lebih ke bahasa internasional ya, seperti itu. Dengan deskripsi yang jelas, itu mungkin menurut saya bisa jadi salah satu peluang besar. Bapak mungkin mendapatkan kesempatan bisa ke luar negeri. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Man. Saya mau menambah Lagi sedikit. yang mau ditambahkan, baik silakan Pak Ranto. Oke, jadi perihal mengenai untuk bekerja di luar ini ya. Coba saya review dulu diri saya dulu, kenapa saya bisa sampai bekerja di sini. Hampir sama dengan Pak Tarigan. Bermimpi pun saya tidak pernah untuk bekerja menjadi seorang ekspatriat. Tetapi ya namanya rezeki, poin pertama tadi, itu satu hal yang memang mutlak ya. Kalau apapun katanya, kalau tidak rezeki ya kita tidak akan bekerja di sana. Kemudian hal yang dipersiapkan tadi selain beberapa poin yang disampaikan oleh para narasumber, untuk bekerja jadi seorang ekspatriat itu pastikan dulu diri Anda siap dan keluarga mendukung. Sebab bekerja sebagai ekspatriat itu juga tantangan lainnya adalah komunikasi akan semakin berkurang, dan juga seperti saya sendiri, ketika anak-anak kita masih kecil, itu anak-anak kehilangan banyak momen bersama orang tua. Tapi namanya seorang ayah, kita seorang ayah, harus ada yang kita korbankan gitu ya. Tapi pastikan istri setuju, itu poin pertamanya, supaya tidak membuat stres dalam bekerja, ya ujung-ujungnya nanti penyakit gampang datang. Networking tentunya ya sudah disampaikan juga, dan kami sebagai ekspatriat yang sudah bekerja lebih dulu di Afrika ini tentunya sebagai orang Asia, budaya kita adalah tolong menolong juga salah satunya. Nah, begitu ada posisi ya don't worry lah, no worries lah, kita pasti akan kontak kandidat-kandidat yang menurut kita memang kompeten untuk yang kita butuhkan ya. Jadi kesempatan itu ada, dan juga ketika Anda sudah ada niat juga, tentunya itu lebih matang lagi dibanding dengan saya dan Pak Tarigan itu mimpi pun tidak pernah. Dan artinya kami tidak pernah mencita-citakan untuk bekerja sebagai seorang ekspatriat. Nah, kalau rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah punya niat, ya tentunya niat itu harus pulih 100% ya. Jadi siapkan diri, tantangan-tantangan yang sudah kami sampaikan tadi itu ya harus dibenahi. Itulah keunggulan Anda saat ini. Dulu kami mau ekspatriat itu tidak ada gadaan seperti ini, tidak ada ya conference seperti ini untuk arahan-arahan ya. Jadi ya, menurut saya ini lebih gampang sekarang untuk menjadi seorang ekspatriat karena kisi-kisinya, guidance-nya sudah Bapak Ibu terima dari yang lebih dulu sebagai ekspatriat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ranto sudah mau sharing dan menjawab pertanyaan dari Pak Fahrudin. Apakah ada tambahan lagi dari yang lain mungkin? Ya Bu, mungkin sedikit Bu. Oh ya, silakan Pak Agung. Di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Perdata dan narasumber yang lain, memang benar networking itu yang paling utama Bu. Dan yang kedua mungkin ini Bu, dari kemampuan teknis juga. Jadi kita di sini ini dituntut kemampuan teknis yang mungkin bukan yang terbaik di Indonesia istilahnya dari orang-orang Indonesia, bukan, tapi orang yang mandiri dari sisi kemampuan teknis. Karena kita di sini itu lebih cenderung untuk troubleshooting harus kuat di sini. Jadi semuanya mengandalkan kita, seolah-olah seperti itu. Kita didatangkan kemari ya karena punya poin lebih, misalkan di mil, pernah punya kemampuan mengatasi troubleshooting ini. Nah, itu kadang dari networking akan lebih lebih tertarik untuk meng-hire kita. Oh, si Fulan punya kemampuan untuk memecahkan masalah, misalkan quality produk, CPO ataupun apa.
Mungkin itu aja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung sudah ikut menjawab pertanyaan dari audiens yang terpilih tadi dari Pak Fahrudin. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Fahrudin untuk pertanyaannya tadi. Kalau saya simpulkan sih memang networking itu penting ya. Terlepas dari yang pertama itu memang takdir dari Tuhan sudah jalannya, tapi memang yang terpenting juga kita untuk memperluas networking. Oke.